Shalom teman-teman, salam jumpa lagi ya. Kita mau melanjutkan kisah pelayanan Bapak Elisa. Ayo kita menyimak. Kali ini kisah tentang Panglima Naaman dan seorang gadis kecil. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5. Ayo yang ada Alkitab segera dibuka ya. 2 Raja-Raja pasal 5. Nah, inilah seorang gadis kecil dari Israel yang akan saya ceritakan. Dia seorang anak yang berani memberitakan tentang Tuhan kepada orang yang belum percaya. Teman-teman, ayo kita meneladani gadis ini. Kita semua selalu dapat memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang maha baik dan maha kasih kepada kita. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang sangat dihormati. Karena dengan izin Tuhan, tentara-tentara yang dipimpin oleh Naaman dapat memenangkan perang. Tapi sayang sekali, Naaman sendiri badannya tidak sehat. Ia terkena sakit kusta. Lihat wajahnya berbintik-bintik. Bintik-bintik ini adalah bernanah luka-luka yang menyakitkan. Teman-teman tahu apakah sakit kusta itu? Pada zaman itu, penyakit kusta adalah penyakit yang paling berbahaya karena tidak dapat disembuhkan. Penyakit kusta semula menyerang kulit tubuh seperti bintik-bintik bernanah yang menjadi luka-luka yang menyakitkan sekali. Lalu penyakit ini bertahun-tahun akan menyerang tubuh juga. Misalnya otot-otot menjadi lemah, sampai tangan kaki tidak merasakan apa-apa lagi. Di zaman itu, orang yang sakit kusta harus dimasukkan dalam suatu perkampungan khusus. Tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang sehat. Tentara-tentara yang dipimpin oleh Naaman pernah menaklukkan tentara Israel. Mereka membawa orang-orang Israel sebagai tawanan ke negara mereka. Salah satunya tawanan itu adalah seorang gadis kecil yang akan kita ceritakan. Dia ditawan dan dibawa ke rumah Panglima Naaman untuk dijadikan pembantu istri Naaman. Nah teman-teman, ketika tahu bahwa majikannya Panglima Naaman menderita sakit, maka gadis kecil ini memberanikan datang kepada istri Naaman. Ia percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan tuannya Naaman. Dengan takut-takut ia berkata, "Nyonya, sekiranya Tuan pergi menemui Nabi Elisa yang tinggal di Samaria, pastilah Nabi itu mau menyembuhkan Tuan." Gadis kecil ini tahu bahwa Bapak Elisa mau berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Nah, ketika Naaman mendengar kabar ini, apa Naaman mau menuruti usul gadis kecil ini? Kita tahu, Naaman adalah panglima orang Aram. Dia belum mengenal siapakah Tuhan, karena orang Aram menyembah dewa-dewa dan berhala. Tetapi karena gadis kecil ini terlihat mau berbuat baik kepadanya, maka Naaman mau mendengarnya. Dengan mengendarai sebuah kereta kuda, ia pergi mencari Nabi Tuhan, Nabi Elisa. Sampailah Naaman di rumah Bapak Elisa. Tok, tok, tok. Dia mengetuk pintu. Wah, yang menemuinya adalah Gehasi. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa itu Gehasi? Ya, dia adalah pembantu Bapak Elisa. Ternyata sebelum Naaman tiba, Bapak Elisa sudah diberitahu oleh Tuhan tentang kedatangan seorang panglima perang negara Aram yang menderita kusta ini. Bapak Elisa lalu mengutus Gehasi untuk menyampaikan kepada Naaman. "Tuan," kata Nabi Elisa, "pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan.
nanti Tuhan sembuh sama sekali. Apa kata Gehazi? Wah, Panglima Naaman menjadi marah besar. Mengapa Nabi Elisa tidak menjumpainya sendiri? Sambil marah-marah ia berkata, saya pikir Nabi akan keluar dan berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia juga dapat menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Tetapi mengapa dia tidak mau keluar? Mengapa saya disuruh mandi di sungai Yordan? Saya tidak mau. Sungai-sungai di negara saya lebih bersih daripada sungai Yordan. Saya mau mandi di sana saja dan menjadi sembuh. Tetapi para pengawal Naaman membujuknya. Kata mereka, Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pastilah Tuan akan melakukannya. Ini Nabi itu hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh. Tuan mandi sajalah. Bagaimana teman-teman? Nah, ternyata Panglima Naaman ini tidak mengeraskan hatinya. Dia mau menuruti saran Nabi Elisa. Ia mau pergi ke sungai Yordan. Sampai di sana ia langsung plung masuk ke dalam air dan mandi di sungai Yordan. Setelah 7 kali mandi, plung sampai 7 kali, apa yang terjadi? Ajaib benar. Naaman menjadi sembuh, puji Tuhan. Badannya menjadi sehat kembali seperti tubuh seorang yang masih muda. Wah, lihat nih ya. Naaman merasa gembira sekali. Belum pernah dia merasa sesehat ini. Tuhan sudah melakukan mujizat yang sangat ajaib dalam diri Panglima negara Aram ini. Dengan senang, Naaman bersama para pengawalnya kembali ke rumah Bapak Elisa. Dia berkata kepada Bapak Elisa, sekarang saya tahu bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya. Tetapi Bapak Elisa tidak mau menerima pemberian apapun. Karena itu Naaman minta izin untuk membawa pulang tanah dari Israel, sebanyak yang dapat dibawa oleh kereta yang ditarik oleh sepasang binatang bagal. Dengan tanah itu, Naaman mau membangun mezbah di negaranya sendiri Aram. Dia mau bersujud menyembah Tuhan. Naaman bertekad, sebab mulai sekarang saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk Tuhan dan tidak untuk ilah lain. Luar biasa. Naaman sekarang menjadi anak Tuhan. Ini karena kabar baik yang disampaikan oleh seorang gadis kecil Israel yang menjadi pelayannya. Naaman bukan saja disembuhkan badannya, tetapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, maukah kalian dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Kabar baik itu adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia berdosa dan Dia mau menebus mereka. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, hidupnya akan dipulihkan. Nah, teman-teman, kita menghafalkan ayat mas yang juga sudah pernah kita hafalkan minggu lalu, biar kita semakin hafal ya, dari Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayo teman-teman, kita baca sekali lagi ya. Mazmur 32 ayat 10.
Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Mari teman-teman, kita berdoa ya, lipat tangan. Kita mohon kepada Tuhan untuk mengajar kita untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan dan menyembuhkan kami dari hidup yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami, ajarlah kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.